Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di edisi khusus spesial Hari Tuberkulosis Internasional pada 24 Maret tahun 2021. Sebagaimana sahabat sehat sudah ketahui bahwasanya tuberkulosis ini yang seringnya menyerang paru-paru, ini diharapkan sebetulnya dapat sudah tereliminasi pada tahun 2030. Namun, pandemi COVID-19 ini yang terjadi sejak awal tahun 2020 ini rupanya menghambat upaya-upaya tersebut. Sementara waktu pun terus berjalan hingga mendekati tahun 2030. Nah, pada era pandemi seperti sekarang ini, kita mengalami satu kesulitan. Bagaimana seorang penderita tuberkulosis ini dapat terus melakukan pengobatan, melakukan kontrol ke dokter di tengah pandemi ini. Nah, untuk menjawab dan mencari tahu hal tersebut, bersama kita sudah bergabung Dr. Riri Pawitasari, spesialis paru dari Rumah Sakit Yasmin, Banyuwangi. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Soal tuberkulosis dokter, ini seperti kita ketahui penyakit ini sudah berpuluh-puluh tahun ada di dunia ini. Bahkan di catatan di Indonesia sendiri itu pun kabarnya itu ditemukan pada relief di Candi Borobudur. Nah, sedangkan pada tahun ini kita sudah setahun mengalami pandemi COVID-19. Bagaimana seharusnya dokter seorang penderita TBC harus melakukan kegiatan berobatnya ke dokter? Ya, terima kasih Dokter Handri. Jadi memang TBC ini penyakit endemis yang sudah ada ratusan tahun. Dan walaupun sebenarnya target kita tahun 2030 TBC akan tereliminasi ya dari dunia dan juga dari Indonesia. Karena itu kita tetap harus aktif ya mencari pasien TBC, dan pasien juga seharusnya mendatangi fasilitas kesehatan apabila ada gejala TBC. Nyataannya memang pada saat ini ada penurunan kasus TBC, dan ternyata bukan penurunan karena jumlah realnya di masyarakat, saya yakin itu, tapi karena masyarakat merasa khawatir ya ketika datang ke tempat kesehatan karena takut ada pandemi seperti ini. Kalau menurut saya, bagaimana kita mewaspadai TBC itu harus tetap seperti biasa. Jadi apabila ada batuk lebih dari 2 atau 3 minggu, maka harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan apabila batuknya itu setelah diobati tidak ada penyembuhan, maka harus diperiksakan dahaknya, kemudian dilakukan foto ronsen ya untuk lebih memastikan apakah ada TBC di parunya. Begitu Dokter Handri. Dan ini memang sepertinya yang saya dapati di masyarakat ketika mulai lengah untuk tidak mendatangi fasilitas kesehatan ya, batuk lebih dari 2 minggu, yang datang pun sudah dalam kondisi parah gitu. Jadi bahkan kematiannya juga kalau saya belum dari angka-angka sih, tapi yang saya dapat secara kasar gitu ya, itu meningkat, kematiannya itu meningkat karena TBC. Ini sangat disayangkan ya, karena TBC itu sudah ada obatnya, bukan seperti COVID ya. Kalau COVID meninggal ya kita maklumilah ya, karena obatnya belum ditemukan. Tetapi kalau ini obatnya sudah ditemukan, dan juga pemeriksaannya mudah dan tersedia di seluruh Indonesia itu tersedia, obatnya juga tersedia. Jadi sangat disayangkan apabila seseorang itu meninggal karena TBC, karena juga kelalaian dari pasien sendiri, kemudian keluarga, dan juga mungkin petugas ya yang masyarakat sekitarnya, karena khawatir tidak memeriksakan diri karena takut COVID. Demikian Dokter Handri. Nah, sebagai closing statement ya dokter ya, untuk para pemirsa yang ada di rumah, apa tips-tips yang dapat Dokter Riri bagikan kepada kita semuanya, bagaimana supaya tetap dapat hidup sehat, dapat berobat TBC secara rutin, tapi juga dapat terhindar dari penyebaran dan penularan COVID, dokter? Iya, tetap mewaspadai dan mengenali gejala dari TBC.
Jadi harusnya ketika seseorang batuk lebih dari 2 minggu atau maksimal 3 minggu harus mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian juga apabila ditambah lagi dengan gejala demam, tidak nafsu makan, kemudian berat badan menurun, ya ada berkeringat yang tidak seperti biasanya, maka harus segera memeriksakan diri. Dan juga petugas kesehatan juga harusnya lebih aware bahwa saat ini tidak hanya COVID ya, tapi TB itu masih tetap ada, sehingga harus juga berpikir ke arah ini mungkin TBC. Kalau COVID-nya diperiksakan negatif semua tapi masih ada gejala, maka kita harus berpikir mungkin ini bisa TBC. Apalagi apabila seseorang itu ada komorbid. Jadi hampir sama dengan COVID, ini juga ada istilahnya TB ini bisa dipicu karena ada penyakit yang mendasari seperti diabetes, HIV, terutama yang sangat mungkin untuk terkena TBC. Baik, Dokter Lili, terima kasih untuk dapat bergabung bersama kita pada kesempatan hari ini, dan yang terpenting adalah dalam hari TBC sedunia ini, marilah kita bersama-sama untuk bahu-membahu untuk dapat melawan tuberkulosis. Terima kasih atas gabungannya Dokter Lili. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Baik, terima kasih sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.